di Binatang kemudian dititipkan pada ibunya dan dibesarkan dalam lingkungan uh, budaya Sunda gitu. Kemudian setting Baruang Kanu Ngarora tuh kalau di uh, sebenarnya setting tahunnya tuh bisa ditemukan pada halaman awal uh, ceritanya. Itu tuh tahun 1291 Hijriah atau sekitar tahun 1874. Ceritanya sendiri tentang kisah percintaan antara sepasang muda-mudi, yaitu Ujang Kosen dengan Nyi Rapiah. Keduanya punya latar belakang yang sama, yaitu sama-sama anak dari keluarga saudagar pasar. Diceritakannya mereka kemudian menikah. Namun sebenarnya ada satu orang bangsawan atau menak yang menaruh hati kepada Nyi Rapiah, yaitu namanya Awam Usman. Dia sebenarnya udah melakukan berbagai cara untuk mendekati Nyi Rapiah, tapi pada awalnya usahanya tuh tidak berhasil karena kemudian Nyi Rapiah lebih memilih menikah dengan kekasihnya. Tapi usaha Awam Usman tuh gak berhenti di situ gitu. Walaupun Nyi Rapiah sudah menikah, tapi dia tetap berusaha untuk mendapatkan Nyi Rapiah. Kemudian pasangan ini tuh berusaha hidup mandiri, lepas dari keluarganya dengan berniaga. Salah satu usahanya tuh dengan menampung di panenan kopi di daerah di pinggiran kota. Diceritakan nah, kehidupan yang berat ketika merintis usaha dari awal inilah yang kemudian membuat Nyi Rapiah goyah, dan kemudian Awam Usman mengirimkan orang suruhannya untuk membujuk Nyi Rapiah agar mau kabur bersama Awam Usman dengan janji kemudian pada akhirnya akan dinikahi oleh Awam Usman. Pada akhirnya Nyi Rapiah kemudian ikut lari dengan orang suruhan Awam Usman dan dipertemukan dengan Awam Usman. Kemudian disembunyikan oleh Awam Usman dengan janji tadi ini akan dinikahi. Tapi pada kenyataannya karena terdapat perbedaan derajat sosial antara pedagang, walaupun dikisahkan Nyi Rapiah dan Ujang Kosen tuh anak pedagang kaya di pasar gitu, tapi tetap saja bagi keluarga bangsawan derajat keluarga bangsawan itu lebih tinggi daripada derajat pedagang. Akhirnya Awam Usman kemudian dinikahkan dengan perempuan bangsawan lainnya, dan Nyi Rapiah kemudian hidup terlunta-lunta. Sedangkan Ujang Kosen sendiri sejak ditinggalkan oleh Nyi Rapiah dan kemudian bercerai, hidupnya kemudian jadi main judi dan main perempuan karena rasa kekecewaannya terhadap ditinggalkan oleh Nyi Rapiah. Tapi yang menarik lagi tuh di buku ini juga bisa ditemukan tentang pengaruh dari politik yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu diantaranya pemberlakuan kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Dalam hal ini karena settingnya di Priangan, yaitu sistem tanam paksa kopi yang
diceritakan dalam Baruang Kanongarora itu kebun-kebun kopi itu berada di pegunungan. Di buku ini juga diceritakan juga tentang tata niaga kopi dan proses produksi kopi dari mulai panen hingga menghasilkan biji kopi secara tradisional diceritakan juga. Bukunya sendiri masih punya pengaruh, walaupun disebut sebagai novel pertama dalam bahasa Sunda, tapi masih punya pengaruh memasukkan unsur-unsur dalam wawacan, yaitu salah satunya tuh ada satu pupuh yang dimasukkan dalam adegan ketika orang tua Nyi Rapiah memberikan petuah atau nasihat bagi pasangan pengantin yang akan menikah pada malam sebelum mereka menikah. Novelnya sendiri sangat, karena merupakan novel Balai Pustaka yang merupakan lembaga atau badan yang milik pemerintah kolonial, yang salah satu tujuannya itu untuk menangkal bacaan liar, sangat dalam artian penuh nasihat, penuh wejangan. Ya, secara latar belakang penulisnya juga Deka Ardiwinata sebelumnya merupakan seorang guru, dan karena novel ini merupakan salah satu novel Balai Pustaka, isinya sangat penuh nasihat-nasihat, terutama nasihat kepada pasangan muda-mudi untuk hidup dengan mengikuti norma-norma yang ada. Di antaranya tuh ketika itu tuh sangat, kalau meminjam salah satu istilah bahasa Jawa, itu tuh novel ini tuh sangat guru ratu wong atuh karo gitu. Jadi sangat bahwa seorang tuh harus mengikuti petuah atau nasihat dari orang tua, guru, dan ratu atau dalam hal ini pemerintah. Mungkin itu yang bisa dikisahkan dalam edisi Mangos kali ini tentang buku dari Daeng Kanuruan Ardiwinata yang judulnya Baruang Kanongarora. Sampai jumpa di lain kesempatan. Orang Tunda dihanjong siang, orang Tenden dihandelem siu, paragi nyakot tinggal teh.